Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, Puasa kan? Alhamdulillah puasa. Saya juga puasa. Gimana dong. kamu? Ini terlihat garing loh ya. Wah, itu kan ciri-ciri orang berpuasa. Tuh, coba bau mulut, bau Oh mulut. iya, nah pastinya karena kita ada di Ngopi Ngobrol Pena Inspiratif. Harus semangat ya buat teman ngopi dimanapun kalian berada. Iya, Pokoknya benar banget. Dan ini kita tentunya menemani teman ngopi untuk ngabuburit ya. ngabuburit, Iya, betul. sambil nonton ngopi. Masih lama loh. Iya, Jangan benar lupa ya di live streaming kita ya di tvku.tv/live di story saya bisa langsung di swipe up nanti Oke, ya. gitu ya. Siap. Betul. Dan luar Nah. biasa ini kan bulan Ramadan ya, Teh ya. Iya. Bulan Ramadan bulan yang ditunggu umat muslim. Karena di bulan ini amalan itu dilipat gandakan. Oh gitu ya. Tapi Ramadan tahun ini kan berbeda banget ya, Iya, karena benar kita banget. menjalani yang namanya di tengah pandemi corona Iya, COVID-19 sangat berbeda ini. dengan kebiasaan Ramadan sebelumnya ya. Betul, yang dimana juga ibadah Tarawih, dibatasi, iya, tarawih benar. dibatasi. Yang penting tetap beribadah di dalam rumah. Benar, gitu itu kan. juga bukan menjadi alasan ya kalau Iya, orang itu. jangan jadi alasan dong, apalagi kamu yang suka alasan ya biasanya ya, anak-anak muda nih ya biasanya. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Kita akan bahas tentang Ramadan Oke. bersama Ustadz Dr. Ahmad Zainur Rasyid SHIMA. Seperti biasa, Asatidz Darul Quran. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidayatus Sholihah Iya. SPDI MPD MED. Iya ya. Beliau adalah dosen Fakultas Agama Islam Unisula Semarang. Masya Allah, luar biasa. Waalaikumsalam. Ustazah, ini harus satu tarikan nafas ya. Ustazah Hidayatus Sholihah SPDI MPD MED. Iya, harus gitu dong ya. Wah, Masya Allah ini luar biasa. Waduh, kita mau nanya-nanya banyak nih ya Nah, seputar tentang Ramadan ini bulan ya. Ramadan yang kadang harus di rumah aja. Memang wajib di rumah aja sebenarnya Wajib ya. Tapi kita tahu juga banyak sebagian ya masjid-masjid juga yang di agak-agak belusuk gitu kan, Itu masih internal soalnya dia. iya, masih Sholatnya taruh juga. internal. Betul. Nah, ini kita bicara tentang puasa dulu nih Ustadz ya. Mungkin Ya. sejak kapan perintah ibadah puasa sendiri diturunkan ya? Mungkin kita tahu ada puasa Daud. Nah, dan juga apa berarti sudah ada perintah puasa sebelum masa Rasul tuh? Iya. Sudah ada juga Ustadz? Kalau dirujuk dari ayatnya kan jelas ya. Kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi sudah diwajibkan terhadap kaum-kaum terdahulu. Kaum itu selalu mengikut kepada para anbiya, para nabinya. Maka kalau kita merujuk ke sana jelas ayat ini menandaskan bahwa puasa itu ritual dalam agama yang sudah ada di selain Islam. Apalagi kalau kemudian kita mengkaji di dalam persoalan ini ada jelas puasa sunnahnya Daud, ada kemudian juga di dalam kriteria ini ada dinan hanifa, agama-agama yang halus yang mereka semua sudah punya amalan. Dan apa yang menjadi beda antara agama Islam dengan yang lain, salah satu yang paling krusial adalah atau paling prinsip di dalamnya adalah amalan sholat. Kalau puasa ada di dalam comparison religion itu, comparative religion, perbandingan agama, hampir semua agama itu ada puasa. Di Kristen ada, Betul, di Hindu, betul. Buddha itu. Caranya mungkin yang berbeda. Caranya berbeda-beda itu. Nah, kita memiliki tadi tata cara berpuasa yang dimulai dari ghurubus syamsi itu dari mulai fajar ya sampai ghurubus syamsi. Imsak itu menjadi penanda harus menahan sampai kemudian maghrib atau ghurubus syamsi. Oke. Nah, nanti menarik tuh kalau mau dilihat lagi keragaman betapa patokan ini apakah patokan negara. Kalau kita di Indonesia dari jam 4 tuh Betul. sampai jam 6 misalnya ya kan. Nah, bagaimana dengan yang ada di ghurubus syamsi mereka ada jam 10. Kita saksikan di Australia, kita saksikan di Amerika, di Swedia. Mereka more than itu, lebih dari 14 jam, kita di Indonesia standar 14 jam. Betul. Ya, tapi memang definisi dan patokannya begitu. Oh, berbeda. Iya, Oke. 22 jam puasa. 22 jam ya. Kapok. Sehari yang kurang 2 jam Waduh, lagi Iya. ya. Itu ngobrol udah langsung hawannya semaput ya mungkin ya. Mentang ya. Wah, Kayak darah perpet rendah. ya. Iya, karena mungkin karena lamanya berpuasa itu ya. Kita beruntung berarti di Indonesia cuma 14 jam. Sangat saja. beruntung. Kita lihat saudara-saudara kita di negara lain juga waduh panjang-panjang Berarti sampai mereka 22 jam. Hebat ya orang-orang Betul. hebat. Nah, lagi nih Ustaz, Ya. apa hakikat dari puasa Wah, itu? istimewa ya tanya. Hakikatnya, Ya, hakikat. hakikatnya itu berarti kedalaman menahan sesuatu yang membatalkan. Nah, membatalkan ini secara hukum syar'i ya tentu berbeda dengan yang
yang bersifat hakikatnya. Secara syar'i itu berarti al-imsak anil iftar, anis syurbi wal akl, yakni menahan diri dari makan dan minum. Selama kita menahan itu selesai. Makan minum batasan awal dan min nawahil siam, apa-apa yang kemudian membatalkan puasa. Contoh, memang enggak makan minum, tapi hubungan suami istri. Oh, iya. Tidak hanya batal tuh, gantiin 2 bulan, merdekakan budak atau kemudian memberikan makan orang-orang miskin. Oke. Berarti bukan hawa nafsu itu bukan hanya menahan lapar sebenarnya. Iya. Ini menarik hawa juga. nafsu ya, Hawa Ustazah ya? nafsu, iya. Oke. Putra saya ini yang masih SD sering tanya, Umi, ini tadi saya marah Umi sama teman karena dijahili teman. Itu batal nggak Mi puasa saya? Saya batalin aja ya Mi. Oh enggak batal, tapi ya mengurangi pahala puasa gitu ya. Tapi ya tidak sampai membatalkan. Betul, batasan-batasan itu juga harus kita kasih tahu juga ke anak-anak. Karena Kadang-kadang anak kecil itu kadang suka kepo ya akan Iya. hal-hal yang kayak gitu ya. kepo, polos gitu kan. Saking polosnya kita bingung jawabnya kadang. Aduh kok gini ya gitu. Kesempatan Nah, mendidik mereka. ini Ustazah, ini kan hadis mengatakan ini pahala puasa ini langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin berbeda dengan amalan yang lain. Mungkin bagaimana penjelasannya, Ustazah? Jadi kalau pahalanya memang langsung dari Allah ya. Ini spesialnya puasa itu seperti ini. Jadi Allah sendiri berfirman bahwa puasa ini untukku. Gitu ya. Jadi gini, kalau sholat, zakat, kemudian ibadah-ibadah yang lain, itu sebenarnya balik manfaatnya untuk diri manusia itu sendiri. Untuk diri sendiri. Tapi untuk sholat, Allah itu berfirman puasa itu untukku. Jadi spesial sekali. Spesial, iya. Coba sekarang seperti ini, ketika masuk dalam ruangan ya, kemudian nggak ada yang lihat, nggak ada CCTV, kita minum seteguk air. Itu kan nggak kita bisa membuat situasi nggak ada satupun orang yang tahu. Ya, hanya Allah yang tahu. Itu kenapa Allah berfirman ini untukku. Ibadah ini untukku gitu. Tapi kalau ya sholat, kita nggak sholat, mudah sekali diidentifikasi ya. Mudah sekali orang tahu keseharian kita. Jadi memang Gitu. puasa itu ya untuk Allah ya. Ya, Ya dia bilang jangan ke pantry ya kamu basahin enggak telak ya. dong. Karena Makanya aus. saya kalau wudhu kan bisa gini, tambahin gini serah. Banyak orang gitu ya. pura-puranya terus lemes gitu Iya, ya. pura-pura Jadi lemes. orang lain nggak tahu itu bisa dengan mudah. Masya Allah. Tapi Allah pasti tahu. Pasti Makanya tahu. Allah ini untukku kata Allah. Oke, Begitu. ini luar biasa kalau kita ngomongin Ramadan kali ini yang sangat-sangat berbeda ya. berbeda. Mungkin kamu seumur hidup baru ngerasain ini kan, Ramadan yang soalnya- betul-betul Iya, tarawih harus betul. di rumah, beribadah harus Terus dibatasi. nggak ada yang itu bangunin sahur benar. gitu Tapi ya. masih ada sih punyaku. Oh gitu. Punyamu masih ada nggak? Makanya meriam biasanya. Bangun dua gitu ya. Ter ya. Iya, nah sebelum jeda iklan kita mau kasih tahu dulu ya. Nah, setiap hari loh ya ini ya. Ini furniture yang menghiasi Nih. studio ngopi. Ini adalah persembahan dari ini Ini dia. dia.